Don't move. Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Gatak. Film yang dirilis pada tahun 1996 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Sunidul, Meenakshi Seshadri, Amresh Puri, Dani dan Zongfa, Mukesh Rishi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak untuk membawa ayahnya berobat di kota. Namun nyatanya dia malah menghadapi masalah besar hingga mengancam seluruh keluarganya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh situasi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok warga di depan kediaman menteri bernama Patel. Terlihat, seorang warga bernama Sahdeb terluka. Mereka menerobos masuk dan menjelaskan maksud dan tujuannya. Sahdeb berkata, jika dia tak terima ketika mengetahui desa yang mereka huni akan digusur. Dan selama 2 minggu terakhir ini, aktivitas di desa mati total karena mereka mendapatkan gangguan dari orang suruhan Katya. Sahdeb pun menambahkan jika dia akan berusaha mempertahankan desa mereka dan akan melakukan aksi mogok makan sampai Patel mau mengurus masalah ini. Seorang polisi bernama Rana berkata jika dia akan menemui Katya untuk membicarakan hal ini. Beberapa warga mencoba menenangkan Sahdeb agar tak bertingkah gegabah. Namun Sahdeb mempunyai jiwa besar dan ingin menyelamatkan desanya demi kesejahteraan orang-orang yang tinggal di sana. Seorang pria bernama Sif berkata, jika aksi mogok makan yang akan mereka lakukan tak akan bisa merubah keputusan Katya. Sahdeb bersikap keras kepala dan berkata jika dia siap mati kelaparan demi perjuangannya mensejahterakan warga desa. Cerita pun berpindah. Rana dan Patel mendatangi kediaman Katya. Terlihat jika Katya sedang menggelar pertandingan gulat. Katya membuat peraturan jika siapa saja memenangkan gulat itu akan menjadi anak buahnya. Dan orang yang kalah dalam pertandingan, dia akan menjadi santapan hewan peliharaannya. Setelah itu, Patel dan Rana mengadukan mengenai aksi perlawanan yang dipimpin oleh Sahdeb. Katya yang tak mau ditentang mencari cara untuk segera membereskannya. Di sisi lain, Sahdeb dan istrinya yang bernama Malti sedang berbincang. Malti merasa tak setuju dengan perlawanan yang dilakukan oleh suaminya itu. Malti berkata jika dia khawatir kalau nyawa suaminya akan terancam karena telah berani menantang Katya. Dan benar saja, secara terang-terangan Sahdeb dibantai oleh anak buah Katya di depan umum. Dan tak ada satupun warga yang mau membantunya. Bahkan warga bersembunyi karena merasa ketakutan. Malti syok melihat suaminya dibunuh secara kejam. Dan dia pun menjadi gila. Scene pun berpindah. Di sana, kita diperlihatkan oleh seorang pria bernama Kasi. Pria polos yang tinggal di Baranas bersama ayah angkatnya yang bernama Sambu. Meskipun begitu, Sambu sangat menyayangi Kasi seperti anaknya sendiri. Karena selama ini, Kasilah yang mengurusnya meskipun Sambu memiliki seorang anak yang tinggal di Mumbai, yaitu Sif. Kasi adalah pegulat yang baik hati dan sangat berbakti kepada Sambu. Suatu hari, Sambu menunjukkan jika kesehatannya sedang bermasalah. Kasi lalu berkonsultasi dengan dokter setempat, dan dokter menyarankan agar Sambu mendapatkan perawatan di rumah sakit besar di Mumbai. Singkat cerita, Kasi datang ke Mumbai bersama ayahnya. Mereka tiba di alamat Sif, namun tempat itu terlihat seperti kota mati. Di sana, Kasi tak menemukan siapapun, namun dia bertemu dengan Malti yang sedang luntang-lantung di jalanan. Mereka lalu bertemu dengan beberapa anggota kepolisian dan diantarkan ke kediaman Sif. Di sana, Sif tinggal bersama istrinya yang bernama Sela dan seorang putra bernama Muna. Karena pengobatan Sambu memakan waktu yang lama, mereka berencana tinggal bersama Sif.
Suatu hari, ketika Kasih sedang berdoa di kuil, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Gauri. Sementara itu, warga desa kedatangan sebuah mobil yang membawa barangkal dan membuangnya di tengah desa. Sip protes dan tak terima jika desa mereka akan diratakan. Padahal, pengadilan belum memutuskan perizinan proyek itu. Malam harinya, Sip menceritakannya kepada Sambu dan juga Kasih. Sip berkata jika semua warga harus patuh kepada Katya. Jika tidak, maka rombongan Katya akan membunuh siapa saja yang melawannya. Malah sebelumnya, Katya meneror warga setempat bersama 6 saudara laki-lakinya yang lain. Dan sebelum kedatangan Kasih, seorang penduduk bernama Sahdep mencoba memberontak melawan Katya. Tetapi dia dibunuh dengan kejam olehnya, sehingga membuat istrinya menjadi gila. Cerita pun berpindah. Kasih kembali bertemu dengan Gauri di halte bus. Mereka mulai berbincang satu sama lain. Gauri mengaku jika dirinya adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit. Setelah berbincang ngalor ngidul, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan berkeliling Mumbai. Semenjak itu, mereka berdua saling jatuh cinta. Di sisi lain, Sif dan beberapa warga mengunjungi rumah Katya untuk menyampaikan keluh kesahnya. Mereka meminta agar tumpukan barangkal itu disingkirkan karena telah menghalangi aktivitas perdagangan di sana. Namun Katya tak merespon apapun, yang membuat Sip dan teman-temannya kembali pulang. Suatu hari, Sambo kembali mengeluh kesakitan di bagian tenggorokannya. Kasih dan Sip bergegas membawanya ke rumah sakit. Namun rumah sakit yang dituju sudah tak menerima pasien. Dengan alasan tak ada kamar rawat yang kosong. Mau tak mau mereka pun kembali ke rumahnya. Permasalahan warga belum juga usai. Mereka lalu mendatangi Inspektur Rana untuk meminta perlindungan. Namun di sana, Rana malah menyuruh warga mengalah dan memberikan tanah mereka kepada Katya. Kasih geram dan berkata jika semua orang tak ada yang mau melawan Katya, begitupun anggota kepolisian. Setelah itu, Kasih dan Gauri mendatangi toko milik Sif. Namun toko itu tutup. Tiba-tiba, Malti memanggil Kasih. Malti berkata jika semua orang telah mati dan hanya dialah yang selamat. Malti bertanya apakah Kasih datang atas suruhan Sahdev. Malti memberitahu jika suaminya itu telah tewas dibunuh. Bahkan orang-orang yang kini masih hidup pada akhirnya akan mati oleh ulah Katya. Tak lama kemudian, Katya datang ke desa itu berencana memulai pembangunan proyeknya. Malti datang dan mencaci maki Katya. Katya marah, namun dia tak berbuat apa-apa kepada Malti. Setelah itu, Katya pun pergi. Suatu hari, Kasih kembali mendatangi rumah sakit dan berhasil melakukan pemeriksaan untuk ayahnya. Namun dokter berkata jika Sambo mengidap kanker tenggorokan stadium akhir dan tak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Dokter menyarankan agar Sambo pulang ke rumah dan menghabiskan sisa waktu bersama keluarganya. Kasih sangat terpukul dan tak bisa menerima kenyataan ini. Kasih hanya bisa menangis di hadapan ayahnya itu. Sambo yang mengetahui penyakitnya tak merasa cemas. Dia malah menenangkan Kasih, lalu mengajaknya pulang. Suatu hari, Kasih melihat Malti dianiaya oleh anak buah Katya. Malti menangis, meminta perlindungan Kasih. Kasih pun tak tinggal diam. Dia menghajar anak buah Katya sampai tak tersisa. Karena kekalahannya itu, Katya hanya bisa tertawa dan menyuruh anak buahnya yang tak berguna itu untuk menjadi santapan peliharaannya. Namun di sisi lain, Sip terlihat panik dan mengajak Kasih pergi keluar rumah. Di perjalanan, Sip menjelaskan jika sekarang Katya telah menjadi musuh Kasih karena telah memukuli anak buahnya. Kasih membela diri dan berkata jika dia tak terima melihat perempuan dilecehkan di depan umum, bahkan tak ada seorang pun yang mau menolongnya. Terlihat, Sip meminta Kasih untuk pergi ke Mumbai dan menyelamatkan diri. Namun Kasih menolak dengan alasan dia tak ingin meninggalkan ayahnya sendirian. Sip marah dan berkata jika itu adalah ayahnya dan bukanlah ayah Kasih. Sip memohon kepadanya untuk pergi demi keselamatan keluarganya. Sip lalu memberikan tiket kereta untuk Kasih dan meninggalkannya sendirian. Namun sesampainya di rumah, Sambo memarahi Sip karena telah mengusir Kasih. Padahal hidup Kasih sedang terancam.
Sambu menjelaskan jika Kasih sangatlah berarti baginya. Mendengar itu, Sip hanya bisa menundukkan kepalanya. Tak disangka, Kasih berada di luar rumah dan mendengarkan percakapan Sambu. Di sana, Sambu berkata jika Muna telah diculik oleh anak buah Katya. Kasih jelas marah dan pergi menemui tetangganya yang bernama Pinto. Kasih meminta tolong agar dia diantar ke tempat Katya. Awalnya, Pinto tak mau ikut campur, namun dia tak tega mendengar Muna telah diculik. Pinto berkata jika dia tak tahu persis kediaman Katya, namun dia tahu jika salah satu saudara Katya bernama Antia selalu mendatangi klub malam. Kasih pun pergi ke sana. Namun setibanya di sana, Kasih malah mendapatkan kejutan. Ternyata Gauri adalah seorang penari di klub itu. Kasih kecewa dan merasa dibohongi. Dia tak bisa menahan diri, lalu pergi dari sana. Saat di luar, Pinto memberitahu jika Antia ada di sana. Kasih menghampiri Antia dan meminta mereka untuk mengembalikan Muna. Namun Antia berkata jika Kasih harus melewati tantangannya dengan mengalahkan Akram di arena gulat. Kasih pun menjawab jika dia bisa mengalahkan siapapun demi Muna. Singkat cerita, Kasih mulai bertarung. Awalnya, Kasih kewalahan melawan Akram. Namun akhirnya Kasih bisa mengalahkannya dan membantainya. Muna berlari ke arah Kasih, namun Jenna menghadang mereka. Tapi Katya menghentikan Jenna. Katya berkata kepada Kasih jika dia menginginkan Kasih untuk masuk ke dalam kelompoknya. Namun Kasih menolak dengan alasan dia tak mau diperintah oleh Katya, apalagi harus selalu menuruti keinginannya. Setelah itu Kasih pun pergi. Ketika Kasih menolak untuk bergabung dengan geng Katya, Katya menjadi marah dan ingin membalas penghinaan Kasih terhadapnya. Suatu hari Gauri mendatangi Kasih. Dia memberikan penjelasan mengenai kebohongannya. Gauri berkata jika dia terpaksa menari di klub hanya untuk mendapatkan uang demi kesembuhan kakaknya. Kasih merasa Gauri telah berkata jujur dan dia pun mau memaafkannya. Setelah itu, Kasih berkata jika dia akan pergi ke kampung halamannya bersama Sambu karena dokter sudah menyerah mengenai penyakitnya. Kasih hanya ingin jika Sambu beristirahat dengan damai di tempat tinggalnya. Keesokan harinya, Kasih dan Sambu bersiap untuk pulang ke desa. Namun tiba-tiba sekelompok orang datang membawa Kasih dan mengikatnya. Sip dan Sambu mencoba menolong Kasih, namun tak ada yang bisa melawan mereka. Terlihat Katya datang. Sambu menghampirinya. Dia berlutut dan memohon agar Kasih dilepaskan. Namun, Katya malah mempermalukan Sambu di hadapan semua orang. Katya memperlakukan Sambu seperti hewan peliharaannya. Di sana, Kasih hanya bisa melihat ayahnya dipermalukan. Lalu Katya menantang Kasih untuk menemuinya dan membereskan masalah mereka. Setelah kejadian dramatis yang mengharukan itu, Kasih membatalkan niatnya untuk kembali ke desa. Dia ditenangkan oleh Gauri. Namun beberapa polisi menggoda Gauri karena mereka tahu jika Gauri adalah seorang penari di klub. Kasih marah lalu menghajar mereka. Alasannya bukan hanya telah mengganggu Gauri. Kasih marah kepada para polisi itu karena saat ayahnya dipermalukan, tak ada seorang polisi pun yang datang untuk membantunya. Tak lama kemudian, Kasih ditangkap oleh pihak kepolisian dan menyiksanya seperti yang telah dilakukan Kasih kepada beberapa anggota polisi. Gauri mendatangi Rana dan memintanya agar membebaskan Kasih. Rana berkata jika apa yang Kasih dapatkan karena ulahnya sendiri yang telah melawan Katya. Rana menambahkan, andaikan Kasih mau bergabung dengan Katya, maka hidupnya tak akan menderita seperti ini. Gauri marah dan berkata jika seharusnya kepolisian bekerja untuk pemerintah, tapi mereka malah menerima uang suap dari Katya. Rana tak mau kalah. Dia mengancam akan membawa Kasih ke pengadilan. Gauri pun melawan dan berkata jika dia pun akan melaporkan beberapa anggota kepolisian yang mabuk, lalu melecehkannya dan merobek-robek bajunya. Rana panik dan tak bisa berkata apa-apa. Akhirnya, Kasih pun dibebaskan dan kembali ke rumahnya. Saat menatap ayahnya, Kasih kembali teringat penghinaan yang telah dilakukan oleh Katya kepadanya. Amarah Kasih meledak. Namun Sambu menenangkannya dan meminta Kasih agar mengontrol amarahnya. Setelah itu, Kasih mendatangi Sip yang sedang teler di depan tokonya.
Sip berkata jika dia sudah memutuskan akan memberikan semuanya kepada Katya. Kini Sip hanya ingin hidup normal dan akan menggarap ladang milik ayahnya di desa. Kasih berkata jika seorang pengecut tak pantas mendapatkan apapun. Kasih terus meyakinkan Sip jika dia memiliki hak untuk melawan Katya. Kasih tak mau jika Sip melepaskan toko dan tanahnya kepada Katya. Sip pun berpikir keras dan bertekad jika dia takkan pernah menyerahkan tanah dan tokonya kepada Katya. Anak buah Katya datang dan menyuruh Sip menutup tokonya. Kasih datang dan menampari preman itu. Si preman melarikan diri untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, preman itu datang bersama temannya. Namun, Kasih menghajarnya. Mereka pun pergi lagi mencari bantuan temannya yang lain. Sambil menunggu, Kasih dan beberapa pedagang berbincang dan membicarakan mengenai keamanan di sana. Mereka ingin agar Kasih bisa melindungi mereka. Kasih berkata jika dia akan meyakinkan polisi untuk bisa membantu mereka. Di tempat lain, Rana dan istrinya merasa cemas karena anak mereka tak kunjung pulang. Tiba-tiba, Kasih datang dan memberitahu jika Pinky telah tewas. Hello. Kasih pun membawakan baju Pinky yang berlumuran darah. Rana tak terima dan bertanya siapakah yang telah melakukannya. Kasih balik bertanya kepada Rana, mengapa Sahdep dibunuh hingga menyebabkan istrinya menjadi gila. Bahkan, kerusuhan yang terjadi di desa, pihak kepolisian tak ada yang mau membantunya. Itu semua karena polisi seperti Rana hanya mementingkan uang dan tunduk kepada Katya. Kasih menambahkan, jika polisi tak ada yang mau bergerak, maka akan banyak korban tak bersalah mati sia-sia karena ulah Katya. Kasih menyadarkan Rana jika kepedihan yang dia rasakan saat ini telah terjadi kepada warganya setiap hari. Setelah itu, Kasih memanggil Pinky. Pinky. Ternyata, Kasih membohongi Rana dengan tujuan memberikan pelajaran kepadanya. Rana pun mengerti dan dia berkata akan membantu warga memperjuangkan haknya. Rana mulai terjun ke lapangan dan mendukung warga untuk tetap membuka tokonya. Katya mendengar kabar itu dan mencari cara untuk menyelesaikannya. Jenna datang mengendarai truk. Dia menabrakkan truk itu ke segala sisi. Namun naas, Sip tertabrak truk itu dan tewas seketika. Muna hanya bisa menangis dan meminta perlindungan kepada Kasih. Katya dan keenam saudaranya datang ke sana. Dia berkata jika kematian beberapa orang itu bukan keinginannya. Itu semua karena ulah warganya yang selalu menentangnya. Kasih marah, lalu menyerang Katya. Kasih berteriak jika dia akan membunuh Katya dan membalaskan kematian orang-orang yang tak bersalah. Katya meneriaki Kasih dan menyebutnya anak anjay. Kasih lalu melemparkan seonggok kotoran sapi ke wajah Katya. Dan Katya pun pergi dari sana. Salah satu saudara Katya bernama Antia mendatangi Kasih. Namun di sana anak buahnya telah diikat oleh Kasih. Adu jotos dan bebeledugan pun terjadi. Sampai akhirnya Kasih menusuk Antia dan membunuhnya. Kasih ditangkap oleh kepolisian dan Antia dibawa ke rumah Katya. Di sana, Katya malah memarahi mayat Antia lalu membakarnya. Katya berkata jika seharusnya Antia tak mati dan bisa melawan Kasih. Saat Kasih di penjara, dia mendapat kabar jika ayahnya telah meninggal dengan tenang. Sementara itu, Jenna berteriak dan mengancam warga desa agar tak ada yang boleh mengkremasi mayat Sambu. Kasih datang dan tak ada yang berani membantunya. Gauri berkata jika Kasih harus bisa membawa mayat ayahnya sendirian, karena di sana semua pria telah menjadi seorang pengecut. Kasih teringat perkataan ayahnya, jika saat dia mati, maka dia ingin diurus oleh Kasih. Setelah itu, Kasih mengumpulkan tenaganya dan menggotong mayat Sambu sendirian, lalu mengkremasinya. Malam harinya, ketika Kasih akan menaburkan abu ayahnya, mobil polisi yang membawa Kasih diserang oleh ketiga saudara Katya. Mereka membunuh polisi yang ada di mobil itu dan berusaha melenyapkan Kasih. Namun, Kasih bisa melawan dan membunuh mereka semua, termasuk ketiga saudara Katya. Rana menghubungi kepolisian pusat untuk membantunya menangkap Katya. Namun Kasih menghentikannya. Kasih berkata jika bukan polisi yang bisa membantunya. Kasih tak ingin ada korban lain dalam pertempurannya. Rana berkata jika dia hanya ingin membantu Kasih untuk menyelamatkan Muna yang telah diculik. Kasih berkata
Mau menang atau kalah, maka dia yang akan menghadapinya sendiri. Kasih menerobos masuk ke dalam rumah Katya. Beberapa penjaga melakukan perlawanan, tapi Kasih bisa mengatasinya. Kasih melihat Muna yang terikat, dan dia diserang oleh Jenna. Adu pedang pun terjadi, sampai akhirnya Jenna tewas ditikam oleh Kasih. Setelah itu, Kasih membawa Muna pulang. Namun di sana beberapa anak buah Katya sudah berjaga dan membawa Kasih ke hadapan Katya. Di sana, Katya tak tahu jika Jenna telah tewas. Setelah Kasih mengatakannya, Katya berniat menghabisi Kasih. Namun anak buah Katya menghentikannya. Dia berkata jika sebaiknya Katya membunuh Kasih di hadapan semua warga, agar mereka mengetahui jika Katya bisa melenyapkan pemberontak seperti Kasih. Katya membawa Kasih ke tengah desa dan menjadikannya seekor kerbau. Tak ada satupun orang yang mau melawan Katya. Namun Gauri berlari mengambilkan secangkir air untuk Kasih. Katya menghentikannya dan menganiaya Gauri. Kasih tak terima. Dia berontak dan mengajak semua warga untuk mengeroyok Katya dan koloninya. Saudara keenam Katya yang bernama Biku tewas dikeroyok warga. Katya panik dan berniat melarikan diri. Namun Kasih menangkapnya dan menjadikan Katya seekor anjing seperti yang telah Katya lakukan kepada ayahnya. Kasih terus memintanya untuk menggonggong. Katya tak punya pilihan. Dia terus menggonggong atas instruksi Kasih. Kasih menghajar Katya secara membabi buta, sampai akhirnya Katya pun tewas. Kasih kemudian disadarkan oleh Muna dan memintanya untuk segera menabur abu sambu. Setelah itu, Kasih menebar abu ayahnya. Akhirnya, warga hidup dengan damai dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Gatak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.